Halo sahabat-sahabat YKB yang dikasihi Tuhan. Senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang dapat memandu kehidupan kita dari hari ke hari. Saya Pendeta Yohanes Tuaidan dari GKI Palsi Gunung, Cimanggis, Depok. Renungan kita hari ini, Kamis 20 Januari 2022, berjudul Otoritas Hukum. Didasarkan dari surat Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Dan fokus kita atau ayat emas kita dari surat Roma pasal 7 ayat 1 yang tertulis demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Saudara-saudara, sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, zaman dulu, zaman perjanjian lama, hukum Taurat dikenal sebagai firman Tuhan. Dan ada 613 hukum Taurat, di mana di situ Allah mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia yang percaya kepadanya. Dan sekarang ini, di dalam Kristus, hukum Taurat telah digenapi, telah disempurnakan. Rasul Paulus mengilustrasikan otoritas hukum Taurat dengan hukum perkawinan, yaitu selama sang suami masih hidup, maka istrinya tidak bisa berhubungan intim dengan pria lain. Akan tetapi, jika suaminya sudah meninggal, maka perempuan itu atau istrinya bebas. Inilah yang dikatakan bahwa hukum itu berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat YKB yang terkasih, hukum perlu memiliki otoritas yuridis. Sebab jika hukum tidak memiliki otoritas, maka hukum itu tidak ada artinya. Hukum itu tidak bisa ditegakkan. Oleh karena itu, di dalam Kristus, otoritas hukum Taurat dibangun di atas dasar kasih dan pengorbanan. Sehingga pelaksanaan hukum itu harus menyelamatkan manusia dan bukan mengorbankan manusia demi legalitas hukum. Karena itu, saudara-saudara, bukan berarti kita lalu kemudian bebas melakukan segala sesuatu di luar hukum. Tapi justru kita dilindungi oleh hukum ketika kita melakukan segala sesuatu dengan bebas di dalam hukum itu. Seperti contohnya tadi dalam hukum perkawinan, kita bebas melakukan hubungan intim sepanjang dengan suaminya, dengan istrinya. Kita bebas melakukannya dalam kekudusan dan dalam kesucian. Kita dilindungi oleh hukum itu. Kita tidak di bawah bayang-bayang hukum perzinahan. Kita tidak dipersalahkan. Kita justru diselamatkan sepanjang kita melakukan di dalam hukum itu, yaitu berdasarkan kasih dan pengorbanan, bukan berdasarkan
suka-suka kita, yang mau melakukan di luar hukum, melainkan berdasarkan ketaatan kita yang setia mengasihi sesama, sehingga kita dilindungi, kita bebas melakukan apapun berdasarkan kasih dan pengorbanan di dalam hukum itu dengan suami dan istri kita, bukan dengan orang lain. Karena jika dengan orang lain maka kita akan dikenai hukum perzinahan. Karena itu saudara-saudara, otoritas hukum itu bukan ditiadakan. Otoritas hukum Taurat itu bukan lalu kemudian hilang. Tapi otoritas hukum Taurat itu digenapi, disempurnakan oleh hukum Kristus, oleh hukum kasih. Bukan berarti kita lalu bisa sesukanya berbuat di luar hukum, tetapi di dalam Kristus otoritas hukum Taurat itu bukan lagi untuk membelenggu manusia, bukan lagi untuk mengorbankan manusia, tetapi untuk membebaskan manusia dan menyelamatkan manusia. Karena itu saudara-saudara, mari saya ajak kita semua untuk berbuat yang benar, yaitu di dalam hukum Kristus, dan bukan berbuat sesuka hati, apalagi di luar hukum Kristus. Sebab di dalam hukum Kristus maka kita akan dilindungi, disucikan, dan dikuduskan, sehingga langkah-langkah kita, kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam apapun juga menjadi berkat bagi orang lain, dan bahkan diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa otoritas hukum, di mana dahulu hukum Taurat yang dirasa membelenggu manusia, mengorbankan manusia, tetapi kini di dalam Kristus hukum Taurat telah digenapi dan disempurnakan. Bukan lagi mengorbankan manusia, tetapi membebaskan manusia, memulihkan dan menyelamatkan manusia. Karena itu ya Bapa di sorga, kuatkan kami untuk terus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kami bebas melakukan bukan di luar hukum, tetapi di dalam hukum Kristus, di dalam hukum kasih, di dalam otoritas hukum Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan tidak menjadi batu sandungan, tidak membuat kami terpeleset, terjatuh, terjerat dalam pelanggaran-pelanggaran, melainkan kami dilindungi oleh hukum, bahkan kami disucikan dan dikuduskan. Yang kami lakukan dalam rumah tangga kami, yang kami lakukan dalam pekerjaan kami, yang kami lakukan dalam pelayanan kami, di tengah masyarakat, dimanapun, semuanya kami lakukan di dalam hukum Kristus, sehingga menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sahabat YKB, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.